Ini adalah Samsung Galaxy S22, HP flagship compact Samsung yang dirilis di tahun 2022. Dengan umurnya yang udah 3 tahun lebih, emangnya masih enak buat dipakai di tahun ini? Oke, jadi selamat datang di channel WeTech ID dengan gue William. Dan di video kali ini gue pengen review, sekaligus sharing pengalaman gue selama pakai si Samsung S22 ini. Seperti biasa, pertama dimulai dari desain dan build quality-nya dulu nih. Buat bagian ini gue suka ya sama si Samsung S22 ini. Bodinya compact dan juga ringan. Ini bikin feel saat megang HP ini jauh lebih enak buat tangan gue yang kecil. Terus dipegang dengan satu tangan masih enak. Dan kalau dimasukin ke dalam kantong tuh ini nggak makan banyak space. Buat build quality-nya udah solid. Frame-nya metal dengan backdoor kaca. Udah ciri khas flagship banget lah ini. Terus saat kita genggam ini tuh feel premiumnya dapat banget. Paling yang kurang gue suka itu ada di frame-nya aja yang masih glossy. Jadi gampang nyeplak sidik jari gitu kalau tangan kita gampang keringetan. Dan untuk desainnya sendiri buat gue ini ganteng ya. Walaupun perbedaan dengan seri sekarang itu cuma ada di frame kameranya aja. Tapi tetap, gue pribadi merasa desain yang kayak gini masih jauh lebih ganteng lah dibandingin S23 sampai S25. Ditambah backdoornya ini tuh tipenya doff, jadi nggak gampang nyeplak sidik jari. Semua perpaduan itu sih yang bikin gue suka banget sama si body HP ini. Oke, kita lanjut ke bagian layar. HP ini ukuran layarnya di 6,1 inch, buat resolusinya Full HD Plus dengan kerapatan di 425 ppi. Jadi udah cukup tajam lah buat layarnya yang sekecil ini. Pakai panel Dynamic AMOLED 2X, refresh rate-nya 120Hz, mendukung konten HDR+, dan udah dilindungin dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Dan buat pengalaman pemakaiannya ini juga udah memuaskan kok. Dipakai scrolling udah smooth, dipakai buat ngetik itu udah enak karena sensitivitas layarnya baik. Dipakai di bawah terik matahari, layarnya masih cukup kelihatan. Kalau dipakai buat nonton itu sebenarnya secara kualitas udah cakep. Warnanya vivid, khas AMOLED, dan udah tajam juga. Tapi karena ukurannya kurang gede, jadi kayak kurang nikmat aja gitu kalau dipakai buat nonton. Pokoknya dari segi layar, ini buat pengalamannya udah cukup puas lah. Ditambah udah support always on display yang bisa nyala terus, bezelnya tipis dan cukup simetris, dan juga udah mendukung ultrasonic fingerprint yang cepat banget. Yang jadi catatan itu adalah kasus layar buat seri S22, dimana cukup banyak user yang sharing kalau HP-nya itu pada kena penyakit green line. Walaupun nggak pasti kena ya layar HP ini, tapi karena gue lihat cukup banyak yang kena, jadi gue masukin ke dalam catatan ini aja. Kalau gue pribadi emang beli HP ini dengan kondisi minus layar bergaris. Dan layarnya itu gue ganti di Samsung Service Center. Buat detailnya gue udah pernah bikinin di video yang ini kok. Oke, kita lanjut ke bagian performa. HP ini menggunakan chipset flagship di tahun 2022, yaitu Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya sebesar 8GB, dan buat storage-nya di sini menggunakan UFS 3.1 dengan varian 128 atau 256. Dengan spek kayak gini, buat di tahun 2025 sih ini masih sangat bisa buat diandelin. Dipakai buat aktivitas harian kayak sosmed, balas chat atau email, pindah-pindah aplikasi, multitasking, itu masih lancar banget di HP ini. Untuk sinyal selama gue pakai juga nggak ada kendala, baik WiFi ataupun data seluler, udah stabil dan kenceng. Lanjut, di sini gue coba buat ngedit konten video pendek, pakai CapCut pun masih oke kok. Previewnya masih cukup lancar buat 1080p, dan ekspornya masih tergolong cukup cepat. Buat suhunya sih kalau di pemakaian ringan kayak sosmedan, bales chat, itu anget-anget aja kalau pakai WiFi. Kalau kita pakai data seluler plus di outdoor, itu sih dengan pemakaian berat aja suhunya udah cukup cepat panas ya, terutama di bagian frame-nya nih. Dari yang gue baca-baca sih, HP lain dengan chipset yang sama emang cepat panas juga. Bahkan gue pernah baca komen di S22 Ultra pun itu juga cepat panas. Apalagi di S22 ini, yang ukurannya tuh compact, udah pasti jadi lebih cepat panas lah. Terus lanjut, di sini gue coba main game. Untuk game yang gue coba di sini ada ML, PUBG, dan eFootball. Buat eFootball, settingan rata kanan itu main di satu match, cukup stabil FPS-nya. Tapi buat suhunya itu bisa sampai 45 derajat. Cukup panas lah buat mainin game ini. Lanjut buat PUBG, di sini settingan smooth 90 FPS di ruangan AC dan WiFi. Dapat rata-rata di 85 fps. Ini cukup stabil selama gue main tuh nggak berasa ada frame drop dan suhunya ada di 43 derajat. Untuk touch response dan gyronya ini nggak ada delay ya. Dan buat ML, di sini settingan rata kanan, gua mainin 20 menit di ruangan AC dan WiFi, FPS-nya ini cukup stabil. Di gameplay juga nggak berasa ada frame drop. Untuk suhunya dia mencapai di 42 derajat ya. Jadi buat main game di sini masih cukup enak kok. Walaupun harusnya jarang sih orang yang beli HP ini dipakai buat main game. Tapi kalau kalian mau main itu bisa-bisa aja. Dan biar lebih maksimal, itu kalau bisa kalian mainin di ruangan AC atau sediain cooler aja. Biar lebih stabil kalau dipakai main game yang cukup lama.
Ya intinya secara performa S22 masih enak banget sih buat dipakai di tahun ini ya. Bahkan menurut gua buat 2 tahun atau 3 tahun ke depan ini tuh masih cukup enak lah. Paling yang jadi catatan ya itu aja, suhunya yang cepat panas ya. Oke, kita lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera belakang, HP ini punya lensa yang sama dengan seri Samsung S25 reguler. Pakai kamera utama 50 megapiksel dengan autofocus, kamera ultrawide 12 megapiksel fixed focus, dan kamera tele 10 megapiksel dengan autofocus. Terus kalau kamera depannya itu dia beresolusi di 10 megapiksel ya, dan juga udah ada autofocusnya. Dipakai buat foto masih asik banget, shutternya kenceng, processingnya juga cepet. Untuk hasilnya ini juga cukup bagus, terutama di kondisi terang. Kualitasnya udah cukup tajam, punya dynamic range yang luas karena udah mendukung HDR. Kalau dari warna emang sedikit lebih gonjreng dari aslinya. Di kondisi low light, hasil kamera utama dan selfie-nya ini masih punya hasil yang cukup baik. Kalau kamera tele dan ultrawide itu sih udah mulai kurang ya. Noise-nya banyak dan warna pun kadang kurang akurat. Buat perekaman video, resolusi maksimal dari masing-masing lensa kalian bisa baca di sini. Dan buat kualitas videonya sendiri itu tuh udah cakep kalau pencahayaan terang. Warnanya ini lebih sesuai dibandingin hasil foto. Nggak ada frame drop saat gua panning, dynamic range-nya udah cukup luas, dan kalau dipakai jalan hasilnya juga cukup stabil. Kalau di kondisi low light, ya kualitasnya ini udah menurun juga. Kalian bisa lihat aja buat detailnya kurang dan noise-nya udah mulai bermunculan. Buat gua pribadi sih kamera di HP ini masih cukup bisa diandelin lah buat bikin konten. Ditambah HP ini tuh bisa ngerekam dengan mode Pro. Ini sih kepake banget buat gua. Dan masih banyak juga fitur lainnya di bagian kamera. Paling beberapa catatan aja ya selama gua pakai si kamera HP ini. Yang pertama, kalau dipakai rekam resolusi tinggi, udah pasti suhu HP ini bakalan cepat panas. Yang kedua, itu di perpindahan lensanya ya, yang kadang-kadang tuh berasa nge-lag kalau HP-nya udah mulai panas saat ngerekam. Yang ketiga, itu ada di kamera ultrawide-nya yang nggak bisa aktifin flash. Cuman buat kasus yang ini, kita bisa akalin dengan pakai kamera dari aplikasi IG, terus kita ubah aja ke lensa ultrawide, dan kita aktifin flash-nya kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian software. Buat software, HP ini tuh sekarang jalan di One UI 7 Android 15. Dimana buat dukungan update Android-nya ini tinggal satu kali lagi aja, yaitu Android 16 dengan One UI 8. Buat pengalaman One UI 7 di sini masih mirip-mirip lah dengan pengalaman saat pakai Samsung S24 FE. Sama-sama menyenangkan. Buka tutup aplikasi di sini tuh licin banget ya. Kustomisasinya berlimpah, ditambah dukungan aplikasi Goodlock. Fitur-fiturnya juga banyak khas S series, kayak Galaxy AI yang udah cukup lengkap dan support Samsung DeX. Terus selama gua pakai, gua nggak menemukan bug dan update softwarenya itu rutin tiap bulan. Dan yang terpenting itu tuh gua nggak pernah nemuin iklan di HP ini. Ya emang semenyenangkan itulah menggunakan One UI, apalagi kalau udah terbiasa. Kemudian buat informasi-informasi tambahan, HP ini nggak mendukung SD card ya, udah ciri khas flagship lah ini. Kemudian HP ini udah support eSIM, udah mendukung IP rating juga di IP68. Cuman karena HP ini umurnya udah cukup lama, jadi kita anggap aja HP ini tuh udah nggak support IP rating lah. Kemudian udah menggunakan USB Type-C 3.2, udah support NFC juga, dan buat speakernya udah stereo yang kualitasnya kalian bisa dengerin di sini ya.
Oke, kita lanjut ke bagian baterai. Untuk kapasitas baterai di HP ini cukup kecil, cuman 3700 mAh. Buat pemakaian gua itu tergantung ya. Kalau gua ada pakai buat rekam video, itu paling SOT-nya cuma dapat 2 jam aja. Tapi kalau gua nggak ada pakai kamera, misalkan gua pakai buat sosmedan, balesin komen, buat ketik skrip, itu SOT-nya bisa dapat di 3 jam lebih. Gua sih nggak kaget dengan daya tahan yang seperti ini, karena kan kapasitasnya kecil, ditambah gua beli HP ini dengan kondisi bekas. Jadi bisa aja kualitas baterai di HP ini tuh emang udah drop lah. Kemudian buat pengecasannya dari angka 5% ke 100% itu butuh waktu 1 jam 10 menit dengan menggunakan charger 25 watt. Untuk fitur-fitur tambahan di bagian baterai udah support wireless charging, kemudian udah support reverse wireless charging juga, dan udah support bypass charging. Ya, jadi kurang lebih begitu ya buat review dan sharing pengalaman gua selama pakai si S22 ini. Kesimpulannya sih HP ini masih enak banget buat dipakai di tahun ini. Ukurannya itu compact, jadi enak banget buat orang yang tangannya kecil, kualitas layarnya cakep, performa dan kameranya yang masih sangat bisa diandalkan. Ditambah software yang masih dapet 1 kali update. Paling yang jadi catatan selama gua pakai itu ada di daya tahan baterainya yang kurang oke dan suhunya yang cepat panas. Kalau kalian gak masalah dengan hal-hal ini, harusnya sih kalian juga cukup puas buat pakai HP ini. Dan apakah masih rekomen buat dibeli? Kalau kita lihat di marketplace, harga second dengan kondisi normal masih ada di 4 jutaan. Kalau kalian emang pengen banget gitu pakai HP compact dan rela ngeluarin 4 juta buat dapetin HP second, ya gua sih rekomen aja ya. Tapi perlu kalian ingat juga, kalau beli HP second itu tuh nggak ada yang bisa jamin kualitasnya. Bisa dapat yang bagus, bisa juga dapat yang zonk. Jadi kurang lebih begitu ya buat video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran lagi nextnya kita bahas HP apa, kalian boleh tulis aja di komen. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh bantu juga dengan like. Dan kalau kalian mau dapetin notifikasi-notifikasi tiap ada video baru dari channel ini, kalian boleh subscribe dan nyalain tombol lonceng di bawah sini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.